Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mulai ibadah kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Puji dan jiwa
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang terambil dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dosamu tak
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, yang terambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan ayat ke-13. Kita baca secara responsoria. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup.
Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat Riku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang memuji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal, kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta Jemaat. Shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Warta Jemaat Minggu 25 Juni 2023. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis,
yaitu ketunggalan Allah. Dengan topik mengikuti Yesus dan memikul salib, Matius 10 ayat 32 sampai 39. 2. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 25 Juni 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 3. Rapat Panitia Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun. Hari ini Minggu 25 Juni 2023 setelah kebaktian pukul 09.30 WIB bahasa Batak bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan rapat Panitia Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. 4. Pertangyangan Week. Pada hari Selasa 27 Juni 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian Week yang pada Week 3. Sebagai tuan rumah, keluarga Sintua J. Simamora, Borusi Hombing bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 3. 5. Penelaan Alkitab atau PHD. Pada Rabu 28 Juni 2023 pukul 10 WIB PHD Lansia. Sabtu 1 Juli 2023 pukul 17.00 WIB PHD Remaja. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. 6. Pelajar CD tahun 2023-2024. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan, mulai hari ini, Minggu 25 Juni 2023, telah dibuka pendaftaran pelajar CDTA 2023-2024. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar CDTA 2023-2024, dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir, dan diserahkan kepada Sintua sektor masing-masing. 7. Kunjungan Gerejani Ina Deborah. Pada hari Minggu 2 Juli 2023, Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan mengadakan kunjungan Gerejani ke HKBP Boyolali Resort Solo, Jawa Tengah, Distrik 18, Jabar Teng DIY, yang didampingi oleh Pendeta Suryani Ida Sihite STH. 8. Penyuluhan penyakit kanker. Pada hari Minggu 2 Juli 2023 pukul 11.30 WIB setelah ibadah siang bertempat di Gedung Gereja HKBP Mampang Perapatan akan diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit kanker, kanker prostat, kanker payudara, dan kanker serviks oleh Yayasan Masyarakat Sehat Sejahtera atau YMSS secara gratis. Marilah kita mengikutinya. 9. Pemberkatan nikah warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Hulman Franz JC Pakpahan, anak dari Bapak Maju Pakpahan dan Ibu Lamris Borus Tapea, anggota jemaat HKBP Baribani Aek Nauli Resort Muara, dengan Francisca Fitri Magdalena Marbun, anak dari Bapak Maraden Ferry Marbun dan Ibu Tiurma Farida Borunang Nainggolan, anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan Sektor 2. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 1 Juli 2023 di HKBP Baribani Aek Nauli Resort Muara Distrik 16 Humbang Hambidsaran. 10. Jemaat yang sakit. Marilah kita bawa dalam doa jemaat yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Keuangan terlampir.
Persembahan, ucapan syukur, dan yang lain dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kabar baik firman Tuhan menjadi kekuatan, memberi semangat bagi kita pada minggu hari ini, tertulis dalam kitab Matius pasal 10 ayat 32 sampai 39. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu
menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian. Saudara, saudari, mendengar nats ini seakan-akan menjadi Kristen atau pengikut Yesus adalah cukup punya konsekuensi yang besar. Kedengarannya cukup tegas dan keras. Emang itulah yang terjadi untuk menjadi Kristen dan menjadi pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Jadi nats ini adalah berawal dari pembekalan atau pemberangkatan pengutusan para rasul atau para murid untuk mengabarkan Injil. Pengutusan, pembekalan yang memberitahukan konsekuensi, dampak positif dan negatif, mungkin penolakan, mungkin penganiayaan, mungkin juga sampai kepada kekerasan atau pembunuhan. Ini yang terjadi, saudara-saudari, di seluruh dunia ini. Bahkan Yesus juga disalibkan karena penuh kontroversi. Tidak semua manusia bisa menerima, atau sebagian besar manusia akan berusaha menolak karena susah dan sulit menjadi Kristen. Walaupun sebenarnya cukup banyak orang-orang yang cukup menerima kekristenan itu sehingga menjadi sangat besar di dunia ini. Jadi perlu sebenarnya orang-orang besar, orang-orang yang berpikiran besar dan berjiwa besar menjadi Kristen. Salah satu contoh kenapa HKBP ada atau berkembang di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri, karena ada beberapa orang, sosok atau tokoh yang bisa berpikiran besar dan berjiwa besar. Misalnya Raja Potas Lubetobing. Kalau Raja Potas yang memimpin Silidung, Rura Silidung atau Tarutung pada waktu itu tidak memberikan ruang, waktu dan tanah, ya HKBP itu enggak bakalan berdiri. Tetapi Raja Potas memberikan tanah yang luas di PA Raja Tarutung. Tentu itu enggak mudah ya. Kalau diperhitungkan sekarang kan miliaran rupiah. Kalau zaman dulu mungkin puluhan juta atau ratusan juta, tapi kalau dirupiahkan sekarang itu kan miliar. Dan tidak banyak orang yang berpikiran seperti itu. Yang lebih banyak orang malah diam dan menolak. Kalau ada hal baru, ada ajaran baru, orang akan banyak mempertimbangkan, memikir-mikirkan. Contohnya Monson dan Liman kan, ada juga raja kan waktu itu, Raja Pangkalame namanya. Keputusannya berbeda.
Kemudian ajudannya datang, ini ada orang sepotar mata, ini orang luar negeri. Banyak perdebatan, banyak perbincangan sampai ditangkap gitu, sampai dibunuh. Itu kan bukan waktu yang singkat itu. Tetapi kesimpulannya harus dibunuh. Padahal memberitakan Injil kebenaran, Injil keselamatan, kabar baik, tapi malah ditolak. Ada hanya lewat begitu saja. Jadi ceritanya kan nggak langsung ke Tarutung, ke Kalimantan dulu, dingin-dingin juga banyak orang. Tetapi ada satu orang yang membuka pikirannya, walaupun tidak menerima langsung dibaptis, langsung memberikan inilah tanah ini untuk kantor, gratis gitu. Jarang kan? Itu yang sekarang kantor pusat kita itu. Ileo tanonai gratis omma non, jarang. Apalagi yang kurang katanya. Oh kami mau butuh bangun rumah sakit. Wah inilah tanahnya. Kami butuh membangun sekolah. Oh ini lagi. Apa lagi? Dan setelah melihat perkembangannya, kemudian dia minta dibaptis menjadi Kristen. Jadi perkembangannya adalah karena respon seseorang untuk memberikan sesuatu yang besar. Kalau mendapat ikan besar, umpannya besar. Kalau mendapat ikan kecil, ya umpannya kecil. Tapi ada orang yang ingin mendapat ikan besar, berkat besar yang luar biasa. Itulah dalam sejarah gereja HKBP. Ada seorang yang berpikiran besar dan berpikiran sangat jauh ke depan supaya gereja ini berkembang, itulah HKBP. Pada perjalanan penginjilan Rasul, para murid Yesus demikian juga. Pada perjalanan penginjilan Paulus juga demikian. Berangkat ke Pulau Malta, Spanyol, terdampar di situ. Gubernurnya menerima. Kalau dibilang tangkap, penjarakan, bunuh, ya bunuh, selesai. Itulah perkembangan gereja di Spanyol. Karena gubernurnya yang menerima, membuka pintu dan menerima. Shalom, Elechem, dame madiamu horas. Jalak batak ate amang. Horas amang, dame manang dihamu. Berarti dibuka pintu ke rumahnya. Ahadu labatannya, apa artinya itu? Kalau ada kabar baik, pembawa kabar baik, kemudian menjumpai jemaat, dibilang shalom. Kemudian orang yang punya rumah, diam dulu kan. Oh, siapa ini? Harung madok shalom. Horas ijab doamu. Sipita, ayana yang majalo amar tunggu don, yang mangutang don. Kan pintunya nggak dibuka. Ijab doamu horas bukamu coba pintumu no. Dangar dong ijabu indah. Apa ya lu si mana? Manang irok bapak naik. Bilang bapak yang nggak ada ya. Bilang ibu nggak ada. Kenapa mak? Itu sintua datang. Mau minta apa itu? Gak dibuka pintunya, gak dikasih apa-apa. Songoni noneng dohoni Yesus, molo lau hamu marbarita nauli, molo ditolak dohamu, dang dibuka pintu, dang dibuka harbangan. Ba, pir-piro kamu mak, orbok siapa mulai bahwa mereka tidak menerima. Babai non. Alam ada horas amang, horas. Perhala donami, batu jauh hudul kamu, hudul. Inang bak kamu jauh tes, rosit tuh Anang pola repot, repot. Aula kopi lo teman itu, alak jo kue roti. Hai bain, bah sonda tahu roy rosit tuh, orang pedita sonda tahu perjauh betul rizamu do hita. Baru dongane makata apalahan apa perlu, mamang, bahol nomor tangyang dok.
Bahiro ba mau lihat. Alaya dong do. Boy do pertanyaan di jabumu bilang harus nih dia. Ai mau lo na matai bama aleba lo suarong be majalu jabu nai pe inna baroma perhela do harus nih dia tu jabu. Ai dia mata berjabu. Ai mada so ai lang lawa ngulau na nakkinina. Apa yang pertanyaan di jabuna? Mulai marede mahita. Puji Jehovah. Pertanyaan apa yang berjamita betul kok mamate apa kamar ro mertabun. Betul kok do. Amatai. Ini kamar ro mertabun. Apa pertanyaan di jabuna? Ale kamar di mana? Monggop. Bamoliate rupe ijalo. Ay gulang ngaman olak. Nangadong be nama jalo pertanyaan. Be pasoma jo pertanyaan amak padita nami. Ay soaong mangulu pertanyaan pasoma jo. Bui paso. Akhirnya ay per minggu nope saya bulan amak padita nami. Ay nautika per minggu. Ay ngai rugi ma bayar AC listrik ngasa dia. Beidoin dapat dita bahasa bulan per minggu. Akhirnya saya tahun akhirnya tutup gereja karena nggak ada yang membuka diri, nggak ada lagi orang-orang besar yang membuka hatinya untuk Injil. Soal jamitan di perjamitan YouTube na laut luar negeri 2.500 jiwa tapi yang gereja nggak ada 40. Ale heran aku mabigi peditai marhua musi laut luar negeri na ruasnya 2.500 per minggu 40 kan berita buruk itu. Kalau memang studi banding kepada gereja yang 2.000 kakak tapi gereja yang bergereja 2.000 atau lebih berarti ada orang lain yang datang soal Mampangon. Kan yang gereja di sini bukan hanya jemaat Mampang, ada kita perhatikan dari agama lain di sini bahkan Muslim pun ada. Berarti lebih dari jemaatnya. Saya pergi ke luar negeri khotbah jemaahnya 2.500 tapi yang gereja 40. Terus dibilang orang ngapain kau ke luar negeri ke gereja yang nggak ada jemaahnya? Itu kan presiden buruk. Lebih baik kau ke Korea. Ke Korea itu semua 100% datang ke gereja. Jadi motivasi bagi orang. Songoni marupani namanya Mikul Salipi. Mengikut Yesus itu perlu berpikiran besar dan orang-orang besar. Apalagi soal di HKBP dibutuhkan orang yang sangat berpikiran luas dan besar yang menerima lapang dada, membuka pintu rumahnya untuk firman Tuhan itu. Alai di dok sangat banyak masih jemaat HKBP yang menutup pintu rumahnya untuk berita Injil. Sangat banyak lagi. Holana terdaftar menjadi Kristen tapi enggak membuka dirinya. Cukup masih banyak jemaat kita yang belum ke gereja, enggak pernah paling Natal saja. Gimana doan Kristen kapal selam? Enggak Natal semua gereja pakai teratak. Karena enggak buat lagi di atas, sewa kursi, pakai tenda di luar. Karena banyaknya jemaat yang hadir ke gereja waktu Natal. Alih habis Natal kosong manusia. Kursi. Oleh itu harus butuh orang-orang yang berkomitmen dan konsisten. So kamu nanti yang gereja baik kan ini diteruskan. Ono wereng odona nari minggu terus. Kenapa seperti itu? Karena memang mengikut Yesus itu sangat sulit. Dalam Matius 10 ayat 32 ini penganiayaan yang akan datang. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bahwa ada ancaman kematian menjadi Kristen. Lima biar doamu gak Kristen. Kurang biar teh. Kamu kalau Kristen nggak naik pangkat, ya udahlah pindah agama lah saya. Kamu kalau Kristen nggak punya posisi jabatan,
Itu serigala-serigala kan. Daripada saya dimakan, kamu jadi Kristen hidupnya menderita. Hidup saya berkembang teologi sukses. Saudara-saudari, jika Anda percaya kepada Yesus Kristus, maka Anda akan kaya raya. Lihat seperti itu rame. Katanya gereja sana kalau menjadi kaya gereja sana. Saudara-saudari jemaat Kristen, kalau saudara mau jadi sukses, datang ke gereja ini, teologi sukses. Anda mau pingin jabatan tinggi, datang ke gereja ini. Ya kan, kita nggak mau bohong. Kita apa adanya kan, karena memang yang difirmankan Alkitab itu bukan seperti itu, menderita. Penderitaan dotena. Kalau saya tanya jemaat, jam berapa lah kalian bangun rumahnya yang jauh? Gereja kita jam 7 pagi, kalau jam 6 udah terlambat. Dibilang jam 4 pagi bangun, karena harus masak dulu, beres-beres dulu, mandi dulu. Jam Pak, aduh. Artinya masih tanggung tidurnya. Ala berkomitmen sama kehadiranmu, ya nggak apa-apa. Tidurnya cepat, harus bertami. Karena besok saya khotbah jam 7, saya harus bangun cepat, harus tidur cepat. Besok ini mah rupanya mengatur waktu nih kan. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Banyak ancaman, banyak kesulitan. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bekomar bisuk meita, mengatur waktu, memanage waktu kita. Aliatur mayatur dengan memang teratur. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Anak orang enggak suka, bahkan anaknya menjadi pengikut Yesus, melo agama asing dong maksudnya. Misalnya contoh, wah ngapain kamu jadi Kristen, kakekmu kan kiai. Nah, itu kontroversi. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Sama Yesus Kristus, sama si Paulus diserahkan, dihukum 2 tahun penjara Paulus, karena dianggap menghujat Allah. Padahal dia memberitakan Injil. Karena akan ada menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Disiksa di gereja museo, disiksa di rumah ibadahnya. Jadi mengikut Yesus, manang Yesus sendiri disiksa di rumah ibadah. Para rasul itu disiksa di rumah ibadah oleh Yahudi. Ditangkap di situ, dipukul di situ. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Para nabi juga disiksa oleh raja, dipenjarakan seperti Yeremia. Raja, kau itu sudah salah menyembah. Wah ini enggak sopan ini. Dibilang pengawal, tangkap, dipenjarakan. Penjarakan Yeremia. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Alang mabiar. Molo betul-betul lo percaya, kalau benar-benar percaya. Tapi kalau tanggung-tanggung pasti mundur. Pasti mundur. Karena berat, salib Kristus itu cukup berat. Sangat berat. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Tapi katanya kalau kita percaya, roh itu hadir dalam diri kita, menguatkan kita menjadi sukacita. Duka cita berubah menjadi sukacita, kesulitan menjadi kemudahan, beban menjadi ringan jika kita berkomitmen. Kalau todido na menggerakkan kamu dah, Roh Kudus. Roh Kudus sudah menggerakkan kamu. Roh tu gerejawan. Kalau kedagingan kan enggak. Kalau kedagingan ya malas-malas saja. Tapi karena roh yang menggerakkan jemaatnya datang tanpa pamrih, tanpa lelah, terus menerus datang dan datang dan datang terus, dikuatkan oleh roh, dan Tuhan akan memberkati saudara. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, udah kejadian.
muridnya sendiri Judas mengkhianati dia. Para penginjil-penginjil juga dikhianati oleh keluarganya, saudara-saudaranya. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini kontroversial memang. Kalau menjadi Kristen yang benar-benar Kristen ya. Di gudang do para loani. Ada yang bilang, ayo ke gereja. Enggak ke gereja. Ayo kita berdoa. Enggak usah berdoa. Ayo kita ibadah pagi. Enggak usah. Ini mah pertentangan ini. Jadi pribadi-pribadi loh. Jadi melohamuro tuh gereja betul-betul komitmen yang luar biasa. Kalau banyak yang berkomitmen ini udah penuh gereja baik kan. Ada yang kurang dah berkomitmen. Makanya seperti inilah. Kalau jemaat kita banyak jemaat kita banyak, tapi yang berkomitmen itu hanya saudara-saudari yang datang pada pagi hari ini. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi selamat doamu, amang enang. Kalau terus kamu bertekun, disiplin, mengatur waktu, ini bukan beban. Kalau menjadi sukacita, wah enak nih ibadah pagi, bangun, ayo anak-anak bangun. Ayo gereja kita badang dope jam 4 kan. Badang dope jam 5. Jadi huingot kami teki mahasiswa setiap pagi harus ibadah jam 5. Ibadah subuh kore morning worship maka jam 5 pagi. Sekarang saya lupa. Baru teringat, rupanya kami dulu baru masuk sekolah teologi di asrama itu langsung dibanguni jam 5 lonceng. Enggak usah mandi, enggak usah. Langsung ke chapel, ke aula soalan ibadah pagi, setiap pagi. Malam jaga ibadah, pagi malam ibadah terus ibadah. Alai terbiasa jadi enak. Tetapi kalau enggak terbiasa itu menjadi penyiksaan bagi teman-teman. Ada teman kami yang mungkin enggak pernah bangun pagi sampai nangis-nangis. Dibilang dosen itu, kenapa kamu nangis? Aku rindu mamaku katanya. Masa laki-laki pula ini. Masih yolau tau mamaku ini. Kenapa rupanya mama? Kalau aku enggak pernah disuruh bangun jam 5, malah 2 jam sia. Ya ini kan enggak di rumahmu. Terus minggu depannya nangis lagi dia. Kenapa kamu nangis? Ibadah ini jam 5 pagi. Masih yolau tuh opuku. Rindu lagi sama opungnya. Ada aja, tapi lama-kelamaan udah terbiasa 1 bulan, jadi enggak pulang dia ke kampungnya, jadi terbiasa. Memang latihan doa teh. Karena latihan doa munaro. Kalau dungu kamu jangan opak nakin, udah beres-beres masak dulu atau sarapan, mandi dulu, baru hadir di gereja ini. Tapi hari banyak enggak mau. Tahu nak bodoh pas jam opati tong, labok ma udara pagi, malah dia markol. BTW ni paru korni inat tahun pengolong aja mau pati isi do pertemuan modum. Baru tu padahal besar baru mau lo jadwal pagi. Padahal kita pun udah banyak menolak. Jangan laku pagi. Nah, bawa tuh repot. Kalau enggak ada perhariannya pagi siapa yang melayani? Ayo repot dah. Ayo bawa tuh. Jam itu saya harus cepat tidur. Karena bangun jam 5, setengah 5, jam 4. Alani terbiasa nak jam 3 sering kau terbangun. Baru bareng jam, masih jam 3. Oh ini situ aku tanya. Dibilangnya, aku emang enggak sadar bangun baru jam 3. Ala enggak terbiasa. Ala yang sudah terbiasa kayak disiksa perasaan kalau bangun jam 5. Ala udah terbiasa enak. Jam 4 sudah bangun, udah beres-beres, tenang dulu. Ale mandi bekon air hangat badade. Unang air dingin kamano marsahit. Alani semangat na dibilang pendeta Banjarnegara harus bangun jam 4 termari di air dingin bela supile mana. Ablay kanang metu mari air hangat mamutong. Pagi-pagi olani bangolu gasi banar hangat. Enaklah dia ke gereja. Amun sa gereja ngododak muse. Olan bereng do hadir di mana le mododok. Kalau sektor obat tu bereng jam itu pagi tu menguasai teh.
sektor 4. Alane kembar foto rison. Daftar hadir absen. Badak noto si gurunya note. Berarti semua yang bangun pagi lebih katanya orang-orang yang hebat adalah orang bangun pagi dan orang-orang kaya nggak pernah bangun siang. Tahu dia mah? Katanya malu jadi orang hebat jadi orang kaya jangan tunggu matahari sudah jam 11. Ada orang dang ngahale oleh teori dia teh sebagian dika. Baunang dang na umumi. Ale malu neng bangun cepat pagi harus tidurnya lebih cepat itu lah. Baunang begadang-begadang. Unang berpoya-poya berpesta pora mabukan malam minggu. Barang bulan ni Kristennya teh. Malam minggu sama pendeta mabukan majona. Beji mau ke gereja. Hari Sabtu sudah mabukan. Oh hari Sabtu tenang nama. Hari tenang. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu dah tenang. Itu Kristen dah. Unang Senin Jumat kerja, Sabtu mabukan. Hari Minggu kok tidur. Marukor mai mana. Mulai malam Minggu sampai Minggu malam. Mudum. Gudang ruas ni uria. Hari Minggu mudum mulai borngi sampai sore ni asadungo. Yang dosen naik nama saya. Oh, pendeta busuk. Tangmar Minggu ho. Mulai na hari Sabtu mudum po sampai Minggu sore mudum po. Gabe mah ho ina. Api arong do sol mah mudum sederi saborongin. Holan na mudum. Barang nih orang yang mudum tadi kali waktu nama. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada Tuhan. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Melanjutan ni kalau mengutus Yesus untuk memikul salibon. Yang mau disampaikan, mari kita berkomitmen sama-sama menjadi jemaat khususnya HKBP. Dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar, berpikiran besar, berlapang dada dan memberikan pemberian yang besar supaya gereja kita ini besar. Inilah renungan singkat untuk minggu kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Itu mengikut Yesus dan memikul salib. Para murid Yesus dibekali dan diutus dengan berbagai rintangan, ancaman, tantangan, kesulitan, penolakan. Demikian juga kami kekristenan masa kini dengan berbagai tantangan yang berbeda. Kiranya kami berkomitmen dan konsisten untuk memikul salib dan bisa menerima penderitaan ini demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ini dan seluruh program gereja, baik pertanyaan, PHD, para yang mau belajar CD atau menjadi jemaat pelajar di Kayu Mampang, dan kunjungan Ina Deborah, dan seluruh program gereja ini serta Gotilon berjalan dengan baik dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jika Tuhanku ada
seteru. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Ku persembahkan diriku kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, redam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin,
setia